Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus ROG Phone 3, ROG Phone 3. Saya nggak nyangka sih kalau masih banyak banget orang yang minat sama nih HP. Patokan saya dari jumlah view video unboxing kemarin ya, yang tembus 1 juta view lebih dalam waktu 3 hari. Itu banyak. Padahal awalnya saya ngirain zaman sekarang kan udah banyak tuh HP gaming dari brand sebelah saingannya ROG Phone ini. Terus sekarang juga banyak tuh HP-HP yang nggak posisiin diri sebagai HP gaming, tapi tetap bisa kenceng banget pas kita pakai buat main. Jadi ya saya kirain nama ROG Phone bakal agak sedikit redup lah, karena saingan dia sekarang udah banyak. Bakal dianggap HP yang sama-sama aja. Dan ternyata saya salah. Kalau ngelihat jumlah penonton yang masih minat banget sama nih HP, nama ROG kayaknya masih tetap bersinar ya di dunia gaming. Cuma kalau ada HP yang menangnya di branding doang, nggak ada nilai lebih dibanding yang lain, lama-lama pasti orang males juga. Tetap harus ada yang beda dong. Nah, jadi apa yang udah dilakuin oleh ROG Phone generasi ketiga ini, biar dia nggak cuma menang di nama doang, tapi juga menarik soal kualitasnya. Kalau bisa jadi yang terbaik dibanding saingannya, bagian pertama yang udah jelas wajib ditingkatin tentu aja bagian performanya. HP ini punya label gaming bro, performa itu prioritas nomor 1. Makanya Asus nggak tanggung-tanggung juga soal chipset yang dipakai. Snapdragon 865 Plus, ada plusnya. Pertama kali saya lihat buat HP yang dijual resmi di Indonesia. Kalau Snapdragon 865 tok udah ada beberapa ya. Qualcomm ngeklaim kalau Snapdragon 865 Plus ini 10% lebih kenceng dari versi 865 yang biasa. Karena prosesor Kryo 858 di 865 Plus punya clock speed yang lebih tinggi, 3,1 GHz banding 2,84 GHz. 3,1 GHz itu baru kali ini ada SoC yang bisa tembus angka 3. Tarikannya jelas lebih kencang, jadi prosesnya juga pasti lebih kuat. Padahal 865 aja udah kenceng banget loh. Memang harus beda lah ya yang ini. Mungkin ibaratnya pas Asus lagi mau mesen chipset ke Qualcomm buat ROG Phone 3 ini, mereka bilangnya kayak gini. Bos, gua baru aja ngebikin HP baru yang namanya ROG Phone 3. Gua pengen HP ini pakai chipset terbaik, nomor 1 dari lo. Nggak boleh nomor 2, pokoknya harus yang paling kenceng lah. Gua nggak pengen nanti pas orang pakai HP ini dan gamenya nge-lag, mereka salahin kami. Pengennya mereka salahin developer gamenya, itu bodo amat. Selain paling kuat soal power, Snapdragon 865 Plus juga punya banyak fitur-fitur tambahan yang bisa ngebikin pengalaman gaming kita jadi lebih mantep lagi. Karena 865 Plus itu termasuk salah satu chipset yang masuk ke dalam Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Buat yang belum tahu, Snapdragon Elite Gaming itu ibarat kayak kelas khusus lah, premium tier, yang isinya chipset-chipset dengan berbagai fitur pendukung buat ngebikin pengalaman gaming di HP jadi lebih cakep. Contoh fitur pendukungnya itu ada di dukungan ke kualitas warna HDR paling tinggi, bisa sampai 10 bit HDR biar jumlah warna yang dihasilin bisa lebih kaya lagi. Ada juga dukungan buat game-game pilihan biar dia bisa jalan di frame rate maksimal sampai 144 Hz. Ada juga fitur game smoother biar jalannya gaming kita nggak nge-lag, terus nggak ketinggalan juga. Fitur biar loading game tambah cepet, biar masuk ke lobbynya paling duluan kali ya. Terus bisa juga optimalin koneksi WiFi biar latensinya minim. Dan lain-lain yang mirip desktop sih. Pokoknya semua fitur di Snapdragon Elite Gaming ini nggak jauh-jauh dari urusan maksimalin pengalaman gaming. Sesuai buat HP kayak ROG Phone 3 yang juga fokus ke gaming banget. Oh ya, dari tadi saya ceritain teori terus ya. Buat performa nyatanya sendiri, gimana? Baru kali ini sih saya bisa aktifin settingan Ultra HD di game PUBG M. Sama kita juga bisa aktifin mode grafis smooth di 90 fps. Jarang banget ada HP yang bisa kayak gini. Buat pengalaman mainnya sendiri tentu aja mulus banget lah. Mau kita pakai settingan apapun, intinya HP ini harus siap, harus lancar. Bukan sesuatu yang ngejutin lagi. Setelah kita bahas mesinnya tadi, pasti udah ngerti lah kenapa. Jadi kita lanjut aja ngebahas ROG Phone 3 ini ke bagian lain, kayak layar contohnya. Bagian ini juga wajib saya ceritain lumayan panjang, karena refresh rate-nya lumayan spesial. Salah satu yang paling kenceng pas video ini dibuat. Bukan 90 Hz, bukan 120 Hz, tapi 144 Hz. Damn, game-game yang bisa maksimalin refresh rate setinggi ini juga ternyata lumayan banyak loh. Yang saya kenal ada CSR Racing 2, terus ada Don't Starve, ada Hitman Go, Lara Croft Go, Pac-Man, Plague Inc. Terus ada Honkai Impact 3, Happy Wheels, dan lain-lain. Banyak, tapi yang lain saya kurang tahu. Kalau game yang dukung 120 dan 90 fps juga ternyata banyak buat ROG Phone 3.
Selain refresh rate yang tinggi, nih HP juga punya touch latency yang diklaim Asus paling rendah buat sekarang, 25 millisecond. Terus warna yang bisa dihasilin layar AMOLED 6,6 inchinya juga kaya banget, sampai 1 miliar warna lebih karena udah 10 bit. Dan warna yang dihasilin pun dijamin akurat, karena layarnya punya skor akurasi warna delta I kurang dari 1. Oh ya, mungkin Anda agak heran ya kenapa Asus masih pakai layar model bezel di atas sama bawah kayak gini. Nggak gaya dikit pakai mode layar poni atau tompel biar kelihatan lebih luas. Tapi setelah dipakai mungkin Anda malah bakal seneng-seneng aja karena berkat bezelnya gini, Asus jadi punya ruang lebih buat nempatin dua stereo speaker yang ukurannya gede banget di dalam bezelnya. Salah satu speaker terbaik yang pernah saya cobain di HP. Ukurannya ini nggak bohong. Ukuran body dari ROG Phone 3 ini juga bukan cuma buat gaya doang biar kelihatan garang. Hampir semua bagiannya hampir kerasa bisa dimanfaatin dengan baik. Dimensinya yang gede dipakai buat masukin baterai yang ukurannya gede juga, 6000 mAh. Di sebelah kanannya pun nggak cuma ada tombol power sama volume kayak biasanya. Di sini ada air trigger yang bisa kita jadiin input tambahan pas main game. Di bagian atas ada mikrofon dan garis antena. Di sebelah kanan ada SIM tray yang dukung dual SIM. Terus ada port Type-C extra yang bisa kita colokin kabel charger pas lagi main di mode landscape. Atau mau colok aksesoris juga bisa. Dan di bagian bawah ada mikrofon plus port USB Type-C lagi. Satu-satunya bagian yang kurang dari HP ini, makanya tadi saya nekenin kata hampir, adalah headphone jacknya. Saya terkejut banget sih pas tahu soal ini, HP gaming tapi nggak ada headphone jack. Rasanya gimana gitu? Kalau HP lain oke lah ya, tapi ini kan HP gaming yang performanya harus maksimal mungkin. Memang sih di paket penjualan kita ada dikasih adapter, cuma rasanya pasti lebih ribet aja, ada satu tambahan lagi gitu. Asus juga bisa ngasih alasan kalau kita pakai aksesoris kayak aero cooler, di dalamnya udah ada headphone jack juga. Tapi kan nggak semua orang mau beli aksesoris tambahan lagi. Nggak ada di boxnya juga. Pengennya ya HP ini bisa siap dipakai kapanpun, dan kalaupun ada aero cooler nggak setiap saat dipakai juga kan, apalagi sistem cooling di ROG Phone 3 juga udah bagus, jadi nggak wajib pakai aksesoris. Jadi soal headphone jack, saya kurang ngerti aja. Bagian ini buat saya jadi kelemahan paling gede sih buat Asus ROG Phone 3, bukan kameranya. Kalau soal kamera di HP gaming saya nggak pernah ngarep banyak, asal bisa nangkep gambar dengan bagus saja, jelas, nggak perlu indah. Saya udah seneng. Minimal modul kameranya ini udah kelihatan tajam-tajam lah ya. Lumayan edgy. Oh ya, kalau soal desainnya sebenarnya saya lebih seneng sama model ROG Phone 2 dibanding yang 3 ya. Yang ketiga ini kerasa lebih sopan gitu. Garis-garis yang edgy ala gadget gaming lumayan diilangin kalau kita bandingin sama ROG Phone 2. Minimal yang kedua ini masih kelihatan warna coopernya lah. Kalau yang ketiga udah garisnya lebih tipis, lebih dikit. Bagian yang transparannya ini juga nggak kelihatan terlalu gaming. Cuma balik lagi kalau desain udah soal selera lah. Soalnya Iqbal bilang kalau dia lebih suka sama ROG Phone 3, lebih kalem gitu. Bener nggak? Karena itu ya. Nah, kalau soal bagian yang saya dan Iqbal dan pastinya Anda sama-sama suka, ada di kapasitas baterainya tadi yang sempat saya sebutin sebentar. 6000 mAh, sama kayak ROG Phone 2 kemarin. Tapi yang menarik dari baterai di seri ketiga ini justru ada di sistem ngecasnya. Jadi kalau kita masuk ke menu Power Master di bagian baterai, terus pilih Battery Care, di sana kita bisa aktifin mode Slow Charging atau ngecas dengan lambat, yang bikin kecepatan ngecasnya yang awalnya 30 watt aslinya, jadi 10 watt aja. Kok dilambatin? Karena kalau kita ngecas HP kita pas lagi tidur, mau ngisinya cepat atau lambat kan nggak terlalu masalah, kecuali Anda tidurnya 2 jam gitu. Jadi menurut Asus mendingan kecepatannya dilambatin aja biar baterainya lebih awet. Kita juga bisa bikin jadwal kapan HP-nya bakal dicas cepat dan kapan mendingan dilambatin aja. Dan satu lagi, kita juga bisa milih HP kita itu bakal stop ngecas kalau udah keisi sampai berapa persen, mau 80%, 90%, 100%. Kalau kita ngisinya sampai 80% aja terus stop, katanya umur baterai kita itu bakal lebih panjang. Ini
Fitur yang keren banget sih, di laptop udah lama ada, tapi di HP baru di ROG Phone 3 yang saya lihat. Oh ya, soal aksesoris, sebenarnya ROG Phone 3 ada dukung banyak aksesoris ya, kayak Kunai Gamepad, ada Twin View Dock, ROG Clip, Mobile Desktop Dock, Neon Aero Case, Lighting Armor Case. Sayangnya pas saya tanya Asus Indonesia, katanya sekarang belum masuk, nanti kayaknya nyusul. Sekarang adanya baru Lighting Armor Case aja, yang sekalian jadi bonus pre-order dan launch sales. Kesimpulannya, Asus ROG Phone 3. Kenapa harus milih HP ini dibanding HP yang lain? Yang performanya juga udah bagus banget. Nggak ada alasan yang benar-benar paten sih yang bisa saya pakai buat bilang kalau HP ini cocok buat semua orang. HP ini jatuhnya udah masuk ke kategori yang lumayan niche, lumayan khusus buat orang yang nganggep dirinya itu gamer sejati, dan stylenya pun harus ngedukung status itu. Kalau pakai ROG Phone 3 ini kan Anda bisa bilang kalau mesin yang Anda pakai itu udah terbaik punya, nggak ada yang lebih bagus lagi. Layar pun udah seolah dibuat biar kita bisa main game dengan sekencang mungkin. Speakernya lantang banget, desain HP yang bikin orang salfok, terutama di bagian logo warna-warninya. Kameranya yang ya lumayan tajam lah ya. HP ini kayak simbol kalau orang yang makainya nggak pengen kompromi, tapi ngomongnya sambil megang dongle. Apakah saya bakal ngerekomenin nih HP ke orang mainstream? Enggak, karena kameranya nggak terlalu bikin happy lah hasilnya. Tapi buat Anda yang memang cocok, Asus ROG Phone 3 ini nggak ada saingannya buat sekarang. Demikian review gadgetin buat Asus ROG Phone 3. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya banyak HP gaming nggak masuk Indonesia sih, jadi kalau ada pun nggak sejelas ROG Phone 3 ini.